Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Romani, gimana kabarnya hari ini? Baik, kembali lagi ke acara podcast masalah kesehatan. Sebelumnya di sini saya tentunya tidak sendirian. Saya akan ditemani oleh dokter cantik nan baik hati. Siapa lagi kalau bukan Dr. Retno Indra Astiti, spesialis kulit kelamin. Baik, Dr. Retno, selamat siang. Gimana kabarnya Dr. Retno? Alhamdulillah. Baik, sehat. Baik Dr. Retno, ini kan kembali lagi ke pertanyaan yang mungkin Sobat Romani sendiri juga bingung ini. Kira-kira pertanyaan-pertanyaan atau tren-tren yang sedang terjadi saat ini dan membutuhkan jawaban yang pasti dari ahlinya ya dokter. Siap. Sebelumnya perkenalkan saya Iva Marlina yang pasti akan memandu podcast pada siang hari ini bersama Dr. Retno Indra Astiti. Baik dokter, kita mulai dari pertanyaan pertama terlebih dahulu dokter. Kira-kira nih dokter, sekarang kan banyak istilah atau yang cukup ngetren, salah satunya yaitu glowing ya dokter. Kira-kira menurut dokter Retno itu arti kata glowing itu ya bagaimana ya dokter? Apakah kulitnya sehat atau glowing itu kulitnya harus yang kayak kena sinar matahari kepantul gitu dokter? Iya, kinclong kayak berminyak gitu dokter. Ya, semua orang pasti pengen ya wajahnya bersih, sehat. Nah, glowing itu mungkin dikonotasikan dengan kulit yang cerah ya. Tidak harus seperti yang kinclong, yang seperti porselen, nggak usah harus seperti itu. Yang penting sehat, kemudian bebas dari bercak-bercak, jadi tidak ada bekas mungkin jerawat biasanya atau flek-flek yang itu cukup. Itu kemudian dengan perawatan yang benar itu akan dia menjadi kulit yang sehat. Sebenarnya prinsip-prinsip perawatan kulit aja yang dipegang ya. 1, pembersihan, 2, pelembaban, 3, proteksi, terutama terhadap sinar matahari. Jangan sampai kita silaturahmi kemana-mana nggak pakai sunblock terus habis itu hitam. Terus yang keempat, rejuvenation atau peremajaan. Itu aja. Jadi tetap harus dibersihkan dong di sabun atau pakai cleansing gitu ya secara rutin. Jangan pengen glowing, pengen cantik tapi males membersihkan muka. Nggak bisa. Apalagi kita mau pakai make up full gitu ya. Pasti harus malamnya dibersihkan dengan pembersih yang sesuai dengan jenis kulitnya berminyak kah, normal kah, kering kah, itu kita sudah harus tahu ya, nomor 1. Yang kedua, proteksi itu terutama terhadap sinar matahari. Mungkin kalau beberapa dokter di luar dokter kulit mengatakan oh kita harus berjemur matahari gitu kan, jam sekian sampai jam sekian. Tapi kalau dari sisi kulit kita tidak menganjurkan di luar sinar matahari berjemur atau kena matahari itu setelah jam 9 atau sebelum jam 3, kecuali kita menggunakan sunblock atau tabir surya. Carilah tabir surya yang SPF-nya kira-kira 30 ke atas, mau 30, 40 terserah. Terus menggunakannya antara 3 sampai 5 jam. Jadi kalau misalnya nih ya mandi pagi jam 7 nih, terus pakai sunblock jam 7, 8, 9, 10, 11, 12 duhur. Sesudah duhur pakai lagi, jangan nggak pakai, apalagi habis itu kita mungkin naik motor siang-siang gitu ya, sebaiknya pakai. Terus yang ketiga, pelembaban. Jadi saat dehidrasi itu kita harus banyak minum supaya tidak terlalu kelihatan. Dehidrasi itu menyebabkan kulitnya jadi kusam. Nah, nggak bakalan glowing kalau kita dehidrasi. Jadi harus cukup minum 8 gelas air putih sehari. Kok banyak banget nanti kembung, enggak? Ya, total 8 ya, jadi 1,6 liter. Itu dengan air yang tercukupi, kulitnya akan terisi air, kemudian diberi pelembab supaya tidak banyak menguap airnya. Itu akan memberikan bentuk kulit yang kalau orang body itu montok ya, kulitnya montok atau plump, jadi nggak kelihatan keriput, tidak kelihatan kusam. Jadi kalau kurang air pasti nggak bagus kulitnya ya. Terus yang terakhir ada rejuvenation atau peremajaan. Jadi kalau misalnya pengen kulitnya kusam hilang, di scrub, boleh di scrub ya. Jadi scrub itu fungsinya melepaskan kulit-kulit ari yang kusam, yang jelek-jelek ya. Boleh di scrub. Atau kalau mau perawatan di klinik kita di Romani itu di peeling, chemical peeling.
Mungkin facial lumayan bisa memperbaiki. Untuk yang terkait sunscreen sendiri dokter, tadi kan sudah disebutkan berapa kali harus touch up gitu ya dokter. Kira-kira waktu touch up atau pemakaian awalnya itu sebanyak berapa garis, kan sekarang istilahnya harus 2 garis full atau harus berapa titik gitu dokter? Ya itu memang mungkin kalau mau strict banget oke lah, tapi sebenarnya cukup kayak kita pakai pelembab atau pakai foundation ditotol-totolkan terus diratain. Tadi kan alternatifnya ada facial sama peeling ya dokter. Kira-kira untuk perawatan di rumah itu apa yang bisa dilakukan dokter? Oke, jadi 4 tadi ya. Jadi dibersihkan, pakai sabun boleh, pakai cleanser boleh, terserah. Terus setelah itu kita lakukan scrub, ya scrub, cari scrub. Terus habis itu kasih pelembab, dimasase sendiri. Jadi masase itu sebaiknya kalau wajah semua ke atas, ya ke atas. Kemudian daerah kelopak mata jangan terlalu menggosoknya terlalu keras karena kulit di sini tipis banget. Jadi harus pelan-pelan. Mungkin kalau di bawah kelopak mata cukup ditepuk-tepuk aja, ya. Tidak di masase terlalu keras. Setelah itu baru mungkin kasih sunblock, ya. Baru kalau mau pakai make up, pakai apa-apa silahkan. Untuk yang massage di area wajah kan mengingat kulit-kulitnya sensitif, itu apakah ada gerakan tertentu dokter? Sebenarnya kita harus menentukan arah otot. Jadi orang sebaiknya memang agak belajar arah otot yang ada di sini. Jadi kayak mata itu kan dia melingkar, orbicularis itu ya melingkar. Nah itu memang mengikuti melingkar. Terus kalau di sini arahnya kan ke atas, ya jadi ke atas. Kalau ini semua ke atas juga. Jadi jangan ke bawah, nanti malah berkotor di sini nanti kendor di sini. Jadi sebaiknya memang ke atas. Harus ke arah atas gitu ya dokter. Baik dokter, ini kan ada satu lagi kata yang nggak kalah penting untuk para remaja di Indonesia, yaitu kata putih. Menurut dokter, apakah cantik itu harus putih dokter? Wah, nyatanya bule-bule itu ya istrinya yang orang Indonesia itu malah yang hitam-hitam. Yang saya juga bingung juga. Memang dari dulu sudah kayaknya dimasukkan oleh para perusahaan perusahaan kecantikan tuh namanya cantik itu putih pasti, gitu kan? Semua iklan seperti itu. Tapi apa artinya cantik, apa artinya putih kalau kita tidak bisa merawat dengan sebaik-baiknya? Jadinya malah jadi nanti kanker kulit lah, nanti jadi penuaan dini lah, nanti jadi stretch marks, malah repot. Ya, jadi dulu memang menggunakan merkuri ya untuk pemutihan, ternyata akhirnya dia diabsorpsi dan ginjalnya rusak, levernya rusak gitu. Sehingga sekarang kita berusaha menggunakan bahan-bahan yang aman ya untuk badan. Jangan sampai casingnya bagus, cantik, onderdil dalamnya rusak semua. Nah, repot kan itu. Iya, benar. Ya orang pengen putih boleh. Kalau saya lebih seneng kulitnya cerah. Tidak harus putih tapi cerah. Sekarang kan atau tahun kemarin ngetren yang namanya suntik putih atau infus whitening itu ya dokter. Sebenarnya nggak tren baru aja, udah lama sejak aku dulu mahasiswa kedokteran sudah ada dari awal ya dokter. Cuman bahannya mungkin ganti-ganti. Yang paling aman sebenarnya mau infus itu injeksi intravenanya itu vitamin C, itu paling aman sih ya. Beberapa tahun yang lalu memang ada campurannya dengan glutathione, ada campurannya dengan plasenta itu ya. Tapi tidak ada satupun yang disetujui oleh Balai POM. Jadi kalau misalnya mau suntik-suntik tapi ternyata obatnya ilegal, nanti jadi malah masalah kalau ada apa-apa. Terus mau berkeluh kesahnya siapa? Kalau misalnya nih ya alergi atau bukannya tambah putih malah tambah hitam. Terus kita nggak bisa komplain itu nggak bisa karena itu ilegal. Yang legal yang terdaftar di Balai POM itu hanya vitamin C 1 gram. Ya, ada beberapa klinik yang menginjeksi intravena vitamin C 1 gram tiap hari, atau ada yang 3 gram sekaligus dimasukkan infus 100 cc boleh juga. Itu terserah masing-masing. Tapi teorinya sebenarnya tidak ada. Teorinya tidak bahwa harus diinfus dengan sekian gram itu. Teorinya tidak ada. Itu testimoni, kemudian uji coba-coba. Nah, asal kalau pasiennya mau dicoba-coba kan, kalau aku sih enggak mau. Ya kalau misalnya mau butuh vitamin C ya suntik aja vitamin C 1 gram gitu ya. Itu memang teorinya tuh vitamin C bisa menekan pembentukan pigmen. Ya benar. Tapi menurut penelitian yang topikal yang dioles vitamin C itu lebih
manfaatnya lebih besar daripada yang dimakan atau yang disuntikkan ternyata ya. Jadi serum-serum vitamin C itu lebih bermanfaat daripada yang disuntik atau diminum untuk flek loh ya, untuk kecerahan kulit. Tadi kan untuk yang disuntik melalui pembuluh darah itu kan ternyata juga ngefek ya dokter. Ya. Itu kira-kira apakah efeknya itu bisa permanen atau mungkin harus berapa kali suntik itu dokter? Nggak permanen karena misalnya ya orang disuntik terus pigmennya ditekan kan, begitu tidak ada yang menekan kembali lagi kan, ya udah kembali lagi berarti ya kalau memang mau ya rutin suntik gitu atau rutin, mending itu kan resikonya banyak ya suntik itu, mending rutinnya topikal dioles aja. Kemarin vitamin C memang banyak waktu pandemi itu ya, kita banyak menggunakan vitamin C. Nah sekarang bawa terus, pengen suntik terus, kayaknya disuntik kemarin jadi lebih putih gitu kan. Nah itu ya boleh-boleh aja sih, itu terserah asal ada indikasinya ya. Oke, baik dokter. Ini kan untuk yang suntik putih sendiri kan kandungannya vitamin C ya dokter. Itu kalau yang kayak vitamin E dari berbagai merek itu sama minuman berkolagen itu, menurut dokter itu tuh apakah ngefek saat diminum dokter? Atau mungkin setelah diminum jangka panjang apakah ada efek sampingnya dokter? Ya kalau vitamin C tadi urusannya sama warna kulit. Kalau vitamin E lebih pada kondisi kulit, jadi kelenturan atau vitamin E itu kan sebenarnya antioksidan. Dia bersama dengan vitamin C, bersama dengan beta karoten itu saling berinteraksi untuk membentuk kulit yang lebih bagus. Nah kalau kolagen, minuman kolagen itu kan lagi banyak ya. Iya, saya pernah nanya itu di Facebook. Coba kolagen diminum, terus nanti dia membentuk kolagen di kulit kan gitu kan. Analoginya gini, kalau saya makan otak sapi, apakah otak saya bertambah pinter ya? Itu aku nggak mau jawab, silahkan dijawab sendiri. Selama ini kan kita tidak tahu isinya minuman kolagen apa benar-benar kolagen. Kalau mau tuh makan itu aja, koyor itu kolagen, atau rujak cingur itu kolagen juga. Iya kan? Iya dok. Katanya itu kolagen yang sudah dipadatkan sehingga jumlahnya lebih banyak, sehingga pada saat kita minum atau kita makan itu akan membentuk kolagen. Dan itu waktu kita makan kolagen itu dipecah jadi asam amino kan, itu kan protein kan, dipecah jadi asam amino. Nah setelah dipecah asam amino itu terserah asam amino dia mau membentuk apa, dengan yang mana, dengan yang lainnya terserah, dia tidak akan terus membentuk dengan kolagen, membentuk kolagen lagi belum tentu. Kalau itu yang tidak dibutuhkan belum tentu dibikin. Setahu saya seperti itu. Mungkin ada teori lain, saya nggak ngerti. Tadi kan vitamin C untuk mencerahkan, vitamin E untuk elastisitas. Kalau kolagen kan bisa disimpulkan sendiri ya Sobat Romani gimana berdasarkan dari Dokter Retno. Baik dokter, masih tentang putih-putih lagi dokter. Tadi kan yang disuntik, diminum. Sekarang yang dioleskan dokter. Sekarang kan banyak krim pemutih itu ya dokter. Kalau nggak salah kandungannya itu hidroquinone sama steroid. Menurut dokter itu bagaimana? Apakah mungkin kedepannya ada efek sampingnya yang mungkin berbahaya bagi kesehatan kulit sendiri dokter? Kira-kira 10 tahun yang lalu hidroquinone 2% itu masih dijual bebas. Tapi ternyata dia sering membuat kulit itu jadi lebih hitam daripada memutihkan. Karena kalau dipakai jangka panjang, dia akan membentuk kulit yang lebih gelap atau abu-abu yang namanya ochronosis. Jadi itu susah banget ngilanginya malahan. Jadi akhirnya Balai POM menyatakan semua hidroquinone harus melalui resep dokter, gitu kan. Nah, pemutih memang bagus banget. Hidroquinone itu dia cepat memang, dalam mungkin 1, 2, 3 bulan dia akan memutih. Tapi harus hati-hati. Hidroquinone tidak boleh lebih dipakai 6 bulan. Jadi setiap 6 bulan stop, istirahat. Habis itu pakai lagi boleh, tapi harus ada istirahatnya. Nggak boleh, misalnya gue mau pakai nih 5 tahun berturut-turut terus, wah nanti begitu ketemu loh kok mukamu jadi abu-abu ya, itu timbul namanya ochronosis dan itu susah banget hilangnya. Ya, itu untuk hidroquinone. Kalau untuk lain-lainnya apa ya pemutih, steroid. Jangan sekali-sekali pakai steroid, itu kayaknya gampang ya. Obat dewa pakai buat sembarang, tapi hati-hati untuk kulit. Steroid yang dipakai terlalu lama itu akan menyebabkan kulitnya mati. Namanya atrofi ya. Kulit mati itu bisa timbul pembuluh darah yang kecil-kecil, telangiektasis, bisa timbul stretch marks atau yang garis-garis itu yang bilur-bilur merah-merah kayak orang yang habis melahirkan.
Nah, itu steroid yang dipakai terlalu lama itu akan menyebabkan kulitnya mati, timbul garis-garis, dan kalau sudah ada garis-garis tidak bisa hilang. Saya sering ketemu pasien datang dengan garis-garis di lengan, di paha, dia ternyata pakai pemutih-pemutih untuk selangkangan, pemutih untuk ketiak. Nah, ternyata itu ada steroidnya sehingga bukannya dia jadi putih, malah jadi timbul ada garis-garis di selangkangan, di lengan ya terutama. Berarti kan jika pemakaiannya jangka panjang dan tidak sesuai dengan resep dokter kan dapat menimbulkan berbagai efek samping tersebut. Betul. Itu juga tidak bisa disembuhkan ya? Iya, susah. Berarti itu menetap dan permanen dokter? Iya, permanen, cuman warnanya aja berubah. Jadi awal-awal biasanya merah kan, garis-garis merah. Nah, makin lama memang makin memudar warnanya sama dengan warna kulit, tapi tidak hilang. Ya, jadi itu dia kan itu kayak kulit yang pecah gitu, kemudian ada dari dermis naik ke situ sehingga kayak semacam jaringan ikat. Nah, itu. Belakangan ini kan 2 tahun ini kan Indonesia dan negara lain kan juga ada pandemi ya dokter. Sedangkan masyarakat sendiri juga harus diwajibkan untuk prokes gitu dokter. Salah satunya memakai masker. Ini berdasarkan pengalaman sendiri atau mungkin Sobat Romani juga ada yang seperti ini. Itu gara-gara pakai masker terus ini kan bisa menimbulkan kalau nggak salah namanya acne mask ya dokter atau maskne. Mas acne. Itu kira-kira dokter, itu penyebabnya apa? Kenapa kok bisa sampai timbul jerawat dan penanganannya itu harus bagaimana dokter? Ya, ada beberapa mahasiswa Unimus yang melakukan penelitian ini ya. Ternyata terutama karena menggunakan masker medis. Ya, karena ini benar-benar tertutup kan kita. Sehingga di dalamnya jadi lembab, jadi panas, belum tergesek-gesek dengan bahan masker nih yang masker medis itu kan banyak bahan kimianya yang digunakan untuk membuat sedemikian rupa sehingga, nah itu membuat pori-pori di dalam situ tidak bisa bernapas, kemudian dia terlalu lembab, akhirnya dia muncul jerawat-jerawat itu, ya akne-akne itu. Nah. Ternyata penelitian itu menunjukkan kalau dengan masker yang kain itu tidak separah kalau kita menggunakan masker medis. Terus apakah kita ganti ke masker kain? Nggak mungkin juga karena dia proteksinya tidak sebagus ini kan. Jadi kita salah satu upaya supaya tidak timbul akne ya kita membersihkan wajah ya seperti biasa. Kemudian ganti ini masker tidak boleh lebih dari 4 jam. Jangan dari pagi sampai malam dipakai podo, kabeh enggak bisa. Jadi 4 jam, misalnya kita jam 7 ya, duhur, sholat duhur itu sebaiknya ganti. Kapan atau waktu yang memungkinkan jerawat ini harus ditangani oleh ahlinya langsung? Oke. Kalau jerawatnya hanya ada komedo, tahu ya komedo yang terbuka itu ya, yang bisa sebenarnya diambilin sendiri itu boleh. Jadi asal kita menjaga sterilitas, jadi di alkohol semua, alat-alatnya yang pencetannya itu di alkohol dan kita bawa kasa atau kapas yang isi alkohol. Siap 1 kali pencet ditotol alkohol. Jadi tidak ada kemungkinan bakteri untuk masuk ke situ. Itu boleh kalau hanya komedo. Tapi kalau udah mulai merah-merah, udah mulai bernanah, udah mulai mentol-mentol ada kayak nodul gede-gede merah-merah itu memang sebaiknya ke dokter. Kira-kira dokter, tadi kan sudah disebutkan tentang perawatan apa saja kan yang bisa dilakukan di rumah ya dokter. Untuk perawatannya sendiri di pagi hari dan di malam hari itu apakah sama dokter? Atau mungkin berbeda? Kalau pagi lebih untuk proteksi terhadap sinar matahari yang paling dan kelembaban ya. Kalau malam lebih ke arah rejuvenation atau anti-aging. Jadi misalnya krim malam yang sifatnya bisa mengelupasin kulit mati, kulit kusam itu kan, itu dipakai di malam hari karena kebanyakan kalau terkena sinar matahari dia akan teriritasi. Jadi krim malam jangan dipakai pagi hari. Berarti untuk yang pagi hari mainnya harus di sunscreen-nya ya dok? Ya biasanya di sunscreen ya. Untuk penggunaan sunscreen sendiri kan nanti kalau misalnya nggak digunakan secara teratur kan salah satu efeknya kalau nggak salah timbulnya flek hitam ya dokter. Itu kira-kira apakah mungkin bisa diobatin dokter atau disembuhkan? Tergantung posisinya ada di mana. Flek ini kan bisa proses di kulit bagian atas atau di bawah. Kalau yang di atas gampang, kita peeling, kita kasih krim-krim yang ngelupasin kulit, itu bisa. Tapi kalau udah mulai di bawah agak susah, karena krimnya nggak bisa ngikis sampai ke situ kan. Jadi biasanya main laser, main obat-obat minum, pakai namanya needling ya, pakai derma needle itu jadi bisa masuk langsung ke kulit bagian dalam.
Flek itu memang sifatnya kumulatif sebenarnya flek. Tidak satu saat saya panasan sampai siang 2 jam 5 jam terus tiba-tiba flek, tidak. Tapi dari kita remaja atau anak-anak malahan itu kumulatif terus sampai kita biasanya umur keluar flek itu kan umur berapa, 40, 50 itu kan mulai ada fleknya. Nah, sebenarnya memang kayak anak-anak misalnya main ke pantai pun sebaiknya pakai sunblock. Remaja kan ada yang menganggap remaja jangan pakai kosmetik macam-macam, perawatan macam-macam gitu. Enggak, sunblock tetap harus mulai dari kecil. Kan ada jenis-jenis sunblock ya, untuk anak-anak ada, untuk remaja ada. Dipakai aja sesuai dengan umurnya. Sesuai dengan usianya. Baik dokter. Untuk yang penanganan dari flek sendiri kan bisa di laser atau di facial ya dokter? Ya di peeling, chemical peeling ya. Chemical peeling bisa, di laser bisa gitu ya. Itu apakah termasuk peeling-peeling yang mungkin bisa digunakan di rumah sendiri setiap hari itu dokter? Beda. Kalau chemical peeling itu pakai zat kimia seperti glycolic acid, pakai salicylic acid, pakai TCA ya, itu memang harus dilakukan di klinik. Kalau di rumah sendiri kita mungkin hanya boleh kayak scrub itu boleh, atau krim-krim yang konsentrasinya rendah itu biasanya dibawakan juga. Secara umum kan regenerasi kulit kalau nggak salah itu 28 hari ya dokter. Kira-kira untuk facial itu boleh dilakukan berapa bulan sekali dokter? Sebulan sekali boleh. 1 bulan sekali. Sebulan sekali. Kalau yang untuk peeling yang di rumah itu kan, itu kan biasanya makainya kan seminggu 2 kali. Itu ya? Iya, scrub itu. Gak usah banyak-banyak, seminggu sekali. Kalau scrub itu jangan kebanyakan. Cukup seminggu 1 kali saja ya dokter. Perawatan tiap usia itu apakah sama atau berbeda dokter? Pasti beda karena jenis kulitnya pasti beda ya. Jadi kalau misalnya bayi nih ya, bayi yang penting apa? Dia diberi proteksi seperti bedak atau pelembaban karena kulitnya mungkin kering. Terus jangan terlalu, terutama yang lipat-lipatan ya, itu nggak boleh terlalu lembab supaya dia tidak tumbuh jamur. Sabunnya juga khusus. Nah kalau anak-anak dia udah main ke sana kemari dan sebagainya, itu sabunnya kalau dia tidak kulitnya sensitif boleh pakai sabun biasa, nggak apa-apa. Cuman dijaga jangan sampai dia kulitnya terlalu kering, kemudian nanti main ke sana kemari dia terkena iritasi, itu dijaga itu aja. Jadi kelembabannya juga dijaga. Terus kalau udah remaja dia mulai hormonalnya keluar kan. Nah itu dijaga supaya tidak terlalu berminyak. Makanannya harus mulai dijaga juga. Jangan banyak lemak, jangan banyak karbohidrat, jangan banyak gula. Orang kalau udah mulai remaja nanti belajar sampai malam-malam makannya mie instan gitu kan, minum susu. Nah itu yang kadang-kadang lupa bahwa ini bisa memicu timbulnya jerawat pada remaja. Jadi remaja yang jadi masalah biasanya jerawat. Nah pada yang sudah berumur, nah masalahnya biasanya di keriput, masalahnya di flek. Nah itu akan perawatannya beda lagi. Mengingat pentingnya facial dan juga peeling ya dokter, di Rumah Sakit Romani sendiri kan ada poli kecantikan Humaira ya dokter. Kira-kira itu treatment apa saja sih dok yang ditawarkan dari poliklinik ini dokter? Jadi kalau yang non medis itu langsung bisa dilakukan tanpa harus konsultasi dokter, itu facial. Itu bisa, itu seperti di salon itu ya, facial monggo. Terus kalau yang chemical peeling itu harus konsultasi dokter dulu. Biasanya pasien-pasien yang jerawat, pasien yang flek, pasien yang kulitnya kusam atau kulitnya mulai kendor. Nah itu konsultasi dokter supaya bisa tahu jenis chemical peelingnya apa yang dipakai, karena beda-beda ya, untuk akne beda, nanti untuk flek beda, untuk aging beda itu. Terus di samping itu kita ada suntik varises. Biasanya varises yang kecil-kecil itu bisa kita suntik supaya hilang. Biasanya orang yang pada mau sekolah-sekolah yang membutuhkan tidak boleh ada varises itu kan ada tuh yang angkatan-angkatan itu. Nah itu biasanya suntik, atau ibu-ibu yang terganggu dengan varises yang ada di kaki itu ya, yang kecil-kecil itu yang di paha, biasanya itu bisa kita suntik di situ. Kemudian yang 3 untuk lipolisis. Jadi yang saya sebenarnya enggak gendut tapi perutku kok kendor ya. Nah, itu ada treatmentnya juga di situ. Ada yang disuntik, ada yang hanya pakai alat, itu bisa juga. Terus kotor-kotor untuk kutil-kutil tuh yang di leher itu ya, itu yang keratosis itu bisa dilakukan kotorisasi di itu, atau mengambil kayak pistak-pistak kecil-kecil yang di kulit itu bisa kita lakukan di sini.
Berarti untuk treatmentnya sendiri komplit ya dokter, tidak cuma mengatasi masalah jerawat saja. Kira-kira dokter, untuk harganya sendiri bagaimana dokter? Untuk konsultasi aja nanti, langsung karena konsultasi. Kan waktu datang kan kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Mungkin ada treatment 1, 2, 3 atau mungkin ada paket 1, 2, 3. Nah itu konsultasi ke bagian klinik Humaira aja nanti. Ya. Baik dokter, terima kasih atas kehadirannya pada siang menjelang sore ini ya dokter, atas informasi-informasi yang cukup menarik dan mungkin ada berbagai pertanyaan dari Sobat Romani sendiri yang di rumah sudah terjawab oleh dokter Retno yang pasti dari ahlinya. Baik, terima kasih Sobat Romani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.